Apa sih gunanya orang mati kok harus kita kirimkan doa gitu ya? Di Jawa, di Bali itu kan masih ada tradisi-tradisi untuk mendoakan leluhur dan lain sebagainya gitu. Apa fungsinya doa itu untuk orang yang udah mati, Pak? Ya. Pernah nggak Mas Hendra punya anak? Anaknya besok mau ujian gitu misalnya. Dan dia sudah belajar malamnya. Setelah sudah belajar malamnya dan besok dia akan menghadapi ujian, didoakan pulang. Apa sih tujuannya doa? Padahal kan harusnya kan cukup dengan belajar dan menghadapi ujiannya. Maka harusnya sudah cukup kan, doa nggak dibutuhkan lagi, harusnya begitu. Cuman kemudian kita percaya bahwa ada kecerdasan, energi, lalu materi. Kecerdasan kita itu terkonek dengan siapapun, melampaui ruang dan waktu, maka disebutlah kecerdasan itu atau energi itu bagaikan segara tanpa tepi. Jadi dia melampaui ruang dan waktu, entah ruang nyata ataupun ruang tak nyata, sehingga dia bisa menimbulkan energi. Ya. Sehingga doa kita itu bisa memberi support, walaupun orangnya sudah belajar. Tapi kan ketika dia tiba-tiba takut menghadapi ujiannya, ditambah dengan doa kita mungkin menjadi lebih tenang, gitu. Lebih tenang menghadapi ujiannya. Sama juga halnya ketika orang memasuki alam kematian. Di alam kematian itu kan roh hanya terpisah dari tubuh fisiknya, tapi masih ada tubuh energi, tubuh pikiran dan perasaan, tubuh pengetahuan dan tubuh kebahagiaan, yang bisa kita support dengan kecerdasan kita yang kita ucapkan melalui doa-doa. Jadi doa kita kan bisa berupa energi pikiran kita, juga energi suara kalau doanya bersuara. Energi pikiran kita, energi suara kita ditambah perasaan kita yang tulus, yang ikhlas, melepasnya, itu kan mendorong sang roh untuk setidak-tidaknya juga ikhlas melepaskan kehidupan duniawi yang baru saja ditinggalkan. Itu kita pendorongnya demikian. Contoh nih seperti ini Kang Mas Hendra. Pesawat, roket, pertama tentu dia butuh dorongan yang besar untuk menembus atmosfer. Tapi setelah di sana tetap butuh dorongan, butuh dorongan, walaupun dia sudah melampaui kemelekatan terhadap atmosfer bumi gitu misalnya, dan dia masih membutuhkan sesuatu untuk dia bergerak di situ. Nah, hal yang sama terjadi ketika roh sudah meninggalkan kehidupan material ini dan ada di alam energi atau alam kecerdasan berikutnya itu. Tentu dia harus disupport dengan energi dan kecerdasan kita melalui doa-doa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Pak Wayan, kalau misalnya orang-orang tertentu gitu ya, yang kemudian dia sudah settle secara spiritual gitu, apakah ketika kemudian mau ajal menjemput itu bisa merasakan tanda-tandanya gitu Pak Wayan? Iya, saya baru saja kehilangan seorang ibu angkat. Ya, dulu saya tugas di Singaraja. Singaraja selama 3 tahun di Puskesmas tahun 97 sampai 2000. Nah, ibu itu baik sekali sama saya. Dan dia tentu tidak belajar spiritual seperti saya gitu. Dia hanya seorang ibu dari desa yang ibu alami lah ya. Nah, kemudian mengalami sakit. Sebulan lalu saya main ke sana, terbaring tapi masih bisa ngobrol. Nah, 2 hari lalu masuk ACU. Ketika mengalami kesadaran yang menurun, dia kemudian memanggil anaknya yang merupakan teman dekat saya, kayak saudara lah di sini. Dipanggil anaknya, terus dia bilang begini sama anaknya, ibu sudah mau berangkat, dijemput sama bapak. Nah, lalu akhirnya pagi-paginya kemarin berpulang. Artinya apa? Bahkan dia yang tidak belajar spiritual pun ada fase di mana dia kemudian akan mengalami, entah dia kita sebut halusinasi, kalau yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya mungkin kita tahu bahwa tanda-tanda penjemputan itu mereka rasakan dan mereka bisa katakan kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, itu yang mungkin terjadi ketika kita belajar spiritual, mungkin bahkan lebih peka lagi, sehingga di orang-orang di Jawa, orang-orang yang spiritualnya bagus di Jawa, bahkan sudah tahu kapan mau meninggal dan dikumpulkan anak-anaknya. Kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia siap-siap berangkat. Dan yang lebih seru lagi, kalau kita memang punya berkah gitu, terkonek dengan alam sana, kita
bisa dikasih tahu, entah saudara kita, ibu kita, bapak kita mau meninggal, diberitahu kita biasanya bahwa ibu akan dijemput, bapak akan dijemput, dan kita menjadi lebih ikhlas karena sudah tahu bahwa itu adalah proses perjalanan yang memang harus terjadi seperti itu. Kira-kira gitu. Itu memori di dalam otak karena kemudian rindu atau kangen dengan orang tuanya, atau memang kalau versinya Pak Wayan memang benar-benar real normalnya orang yang meninggal, dia ketika mau meninggal mesti akan dijemput sama leluhur-leluhurnya. Ya, dalam penelitiannya memang tampaknya seperti itu. Tapi kalau dia benar-benar cuma rindu-rindu biasa aja gitu, mungkin dalam arti ketika dia rindu rasa nyaman dengan orang tuanya, maka dia pasti akan memanggil-manggil, tapi dia sebenarnya ketakutan oleh kematian. Dia memanggil. Tetapi orang yang memang mengalami proses seperti itu benar-benar tenang, gitu. Bahagia karena dia akan didatangin oleh dan dijemput. Nah, mungkin dalam ilmu medis mungkin ada juga yang terjadi begini, Mas Hendra. Ketika otak manusia mengalami hipoksia, penurunan kesadaran, kemudian oksigenasinya berkurang, gitu. Tentu otak mengalami halusinasi, bisa saja. Bisa saja. Tetapi halusinasi tidak akan bisa dijelaskan dengan biasa. Namanya halusinasi kan, ya ada sih yang begitu, Mas Hendra. Dia manggil anak-anak, ibu merasa ada ini dan ini dan ini, ada yang begitu juga. Nah, kita kan bisa tahu ini halusinasi apa enggak. Nah, kayak ibu saya dulu. Di awal-awal dia mengalami itu, dia bilang ada banyak anak-anak kecil datang ke kamar saya gitu. Nah, ini kita pikir ini halusinasi biasa. Tapi ada momentum 3 hari sebelum meninggal, ibu saya ngomong sama istri saya. Terus dia ngomong, ibu mau berangkat gini-gini, tolong dijaga dan sebagainya. Terus dan saya sendiri tahu bahwa ibu akan mau berangkat gitu, sehingga saya tidak melakukan apa-apa, membiarkan ibu berbaring tenang, menunggu 3 hari. Ibu tidur nyenyak gitu. Tidur, tidak saya bangunkan, sampai akhirnya kami satu persatu saya suruh duduk di kamar untuk berdoa, meminta maaf, berterima kasih dan seterusnya. Di hari ketiga ibu dengan tenangnya pulang dengan kondisi yang sangat berbeda dari ketika dia sakit. Nah, artinya apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka, walaupun bagi orang lain awal-awalnya mungkin tampak oh ini kayaknya halusinasi karena oksigenasi menurun. Terus Pak Wayan berbicara tentang tanda-tanda ajal menjemput gitu. Beberapa sahabat itu ketika dia mendapatkan intuisi atau mendapatkan mimpi yang dia anggap sebagai sebuah pesan dari semesta gitu, aku nanti meninggal di usia 40 tahun. Terus kemudian ada yang mengatakan nanti kalau Hendra masih hidup, lihat ya, aku pas meninggal nanti mesti malam hari gitu ya. Nah, itu tuh respon dari Pak Wayan seperti apa, dan apakah kemudian kita sebagai titah, sebagai anak semesta, sebagai hamba itu bisa mengubah informasi itu dengan usia yang lebih panjang dan lain sebagainya itu? Gimana Pak Wayan? Banyak orang berpikir bahwa kematian hanya di tangan Tuhan. Tapi kan sudah pernah saya ceritakan bahwa kematian setidak-tidaknya ada di tangan 4 hal dalam hidup kita. Ada yang mati karena kehendak tubuh, kehendak ego, atau pikiran yang digerakkan oleh ego, kemudian kehendak sang jiwa, sang ruh, dan keempat baru kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga ini yang mengatakan aku akan meninggal umur 40, aku akan meninggal malam hari. Kita nggak tahu apakah dia memang melihat kejadiannya seperti itu, ataukah dia membentuk takdirnya sendiri. Contoh Mas Hendra. Mas Hendra pasti pernah malam-malam sebelum tidur, yang saya sering bilang itu, pasang alarm untuk bangun jam 5. Lalu Mas Hendra bayangkan akan bangun jam 5, tahu-tahu Mas Hendra duluan bangun daripada alarmnya. Jadi kita bisa memproses sel-sel tubuh kita untuk menjadi aktif pada momentum itu. Berarti kita juga bisa tahu kapan kita bisa memprogram diri kita akan tidur atau bahkan mati.
Ya, itu. Yang pertama, ada orang mati karena tubuhnya. Jiwanya masih ingin bertahan pada tubuh, pikirannya masih ingin bertahan, tapi tubuh terlanjur sakit, bisa karena kecelakaan. Jadi kendaraannya sudah hancur duluan, padahal dia masih ingin melanjutkan tugas-tugas. Ya, makanya ini yang sering disebut sebagai salah mati kalau dia kecelakaan, atau kalau orang mati karena dorongan egonya, flight, tidak mau berada lagi di kehidupan yang penuh penderitaan ini, dia flight, maka itu disebut dengan ulah mati. Jadi melakukan ulah tindakan yang menyebabkan dirinya mati. Nah, ini juga bisa menentukan. Kan ada orang yang mati sendiri, nanti jam sekian saya mau mati, seakan-akan dia sakti, padahal sebenarnya apa? Kok kamu bisa tahu kematianmu jam sekian? Karena aku akan gantung diri jam sekian, jadi mati juga. Iya. Atau ada orang yang kematiannya ditentukan jam sekian, detik sekian dia akan mati. Karena apa? Ditembak sebagai hukuman mati. Oh iya. Jadi kan seakan-akan dia, kok kamu sudah tahu sih kapan kematianmu? Iya, karena hukumanku akan ditembak mati pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa. Nah, yang jiwa ini yang tahu, seperti kisah Bisma yang bisa menentukan kapan dia mati. Sehingga aku tidak akan mati sebelum pertempuran ini selesai di medan Kurukshetra ini. Nah, maka dia meminta dirinya diberi kasur berupa panah-panah oleh Arjuna untuk hanya menonton kekacauan yang dia sebabkan karena kelemahannya tidak tegas. Jadi seorang kakek. Akhirnya dia tempati kasur dari anak-anak panah itu untuk mengamati peperangan di antara cucu-cucunya. Begitu tiba saatnya dia pulang, dia bilang, aku mau pulang. Itu contoh jiwa yang menentukan kapan dia mau pulang. Tapi ada juga kehendak Tuhan. Jiwanya, artinya jiwa yang lebih besar, jiwa semesta lain. Tubuhnya masih bagus, kehidupannya baik-baik saja, tidak ada stres, tidak ada depresi, gitu. Tidak ada keinginan bunuh diri, semuanya masih nikmat, gitu. Sang roh juga merasa masih ada banyak kegiatan, tiba-tiba aja mati mendadak. Tiba-tiba saja mati mendadak. Nah, ini yang sering kali bagi kita, ini kehendak Tuhan. Ya, enggak semua kehendak Tuhan. Kalau begitu kan orang bacok-bacokan di jalan kita sebut memang sudah kehendak Tuhan, mereka bacok-bacok. Enggak benar juga. Ini jawaban paling luar biasa selama saya wawancara tentang kematian. Jadi kematian itu, tidak semua kematian itu kehendak dari Tuhan ya Pak Wayan ya. Kalau sesuai dengan case-case yang udah kita bahas sebelumnya gitu kan, ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa memprogram kematiannya dengan kondisi tertentu begitu ya. Ada keselarasan dan lain sebagainya begitulah ya. Nah, berarti kalau misalnya semua proses kematian itu adalah kehendak Tuhan, atau tidak, misalnya kalau di Jawa itu kan ada jodoh, pati, rezeki semua di tangan Tuhan. Itu berarti gimana Pak Wayan? Kurang pas atau seperti apa? Itu supaya aman aja sih. Supaya aman. Iya, maksudnya jodoh sudah di tangan Tuhan. Sehingga ketika aku selingkuh dan dapatkan jodoh lain, itu sudah kehendak Tuhan. Mau-maunya. Itu segal-segal dia. Oke. Dan artinya kalau memang jodoh kehendak Tuhan, kan banyak orang bercerai. Lalu apakah Tuhan salah menjodohkan? Oh iya juga. Waduh, keren. Iya bener tuh. Masa Tuhan salah jodohkan gitu ya? Manusia aja gini kan, Mas Hendra, masuk manusia aja. Sekali kita menemukan kunci yang cocok pada kamar, selamanya dia akan cocok, kecuali ada kerusakan. Cocok kan? Tidak mungkin berikutnya yang sekarang cocok, besok nggak cocok, karena memang itu pasangannya. Jadi manusia bisa menentukan kunci dan anak kuncinya.